Cerita dimulai dengan menampilkan dua orang anak kecil berumur 10 tahun yang sedang menonton sebuah acara sambil mengobrol tentang apa yang terjadi pada diri mereka 10 tahun yang akan datang. Lalu anak cowok itu berkata kepada cewek itu, jika ia tidak menemukan seseorang yang ingin ia nikahi, maukah kamu menikah denganku? Sang anak cewek berkata, sesama seseorang yang tidak bisa menemukan orang yang ia cintai. Lalu mereka ketawa bersama. Sekarang anak cowok itu bernama Kusonoki sudah dewasa, namun kehidupan dia tidak seindah yang dipikirkan sewaktu kecil. Ia sekarang sedang kekurangan uang. Dengan terpaksa dia menjual bukunya ke toko buku. Setelah ia selesai menjual bukunya, bapak penjual buku ini memberitahu kepada Kusonoki jika ia kekurangan uang, dia bisa menjual sisa hidup yang dia punya dan memberi Kusonoki alamat menuju ke tempat yang membeli masa hidup itu, yaitu di gedung lantai 4. Toko tersebut juga membeli kesehatan dan waktu. Harga masa hidup tergantung dengan seberapa baik masa hidup yang dipunyai oleh orang yang ingin menjual masa hidup. Contohnya, jika ia seorang penjahat dan punya masa depan yang kurang bagus, maka masa hidupnya dihargai dengan nilai rendah. Kusonoki tentu tidak langsung percaya dengan omongan orang tua pemilik toko buku tadi dan berpikir ia hanya bercanda. Namun, saat ia menjual kasetnya, ia diberitahu pemilik toko kaset itu jika ada sebuah toko yang membeli masa hidup, alamat yang diberikan pemilik toko itu sama persis dengan yang diberikan oleh pemilik toko buku tadi. Kusonoki berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah sampai di toko tersebut, ia mendapati seorang wanita cantik dan menawarkan kepada Kusonoki 3 pilihan, yaitu kesehatan, waktu, dan masa hidup. Di antara ketiga pilihan itu, Kusonoki memilih masa hidup. Setelah Kusonoki memilih masa hidup, wanita berkacamata ini akan mengecek terlebih dahulu harga dari sisa masa hidup Kusonoki yang akan memakan waktu 3 jam. Sambil menunggu, Kusonoki mengingat masa-masa waktu dia sekolah. Dahulu, guru Kusonoki memberi pertanyaan di kelas tentang bagaimana jika seseorang bisa menjual masa hidupnya. Kusonoki kecil berpikir jika masa hidupnya mungkin akan dihargai 3 miliar yen per tahun. Mengingat Kusonoki dahulu termasuk murid yang pintar yang selalu mendapat nilai sempurna saat ujian, tapi sifat Kusonoki suka merendahkan temannya yang lain dan menganggap mereka semua bodoh. Namun Kusonoki hanya pintar di mata pelajaran tapi tidak memiliki skill khusus, atau dengan kata lain, ia tidak punya kemampuan khusus. Tapi Kusonoki tidak sendiri. Ada seorang anak perempuan yang juga pintar seperti Kusonoki. Mereka berdua bisa dikatakan teman masa kecil. Si cewek inilah yang ditembak Kusonoki sewaktu kecil dahulu. Setelah berhasil dicek oleh cewek berkacamata itu, ternyata harga sisa hidup Kusonoki hanya dihargai 10.000 yen per tahun dan sisa hidupnya tersisa 30 tahun 3 bulan. Kusonoki kaget kenapa harganya semurah itu. Cewek berkacamata menjelaskan jika kualitas hidup Kusonoki buruk dan dipengaruhi juga dengan tingkat kontribusinya Kusonoki kepada masyarakat. Namun Kusonoki tetap mengambil uang itu dan menjual 30 tahun hidupnya dengan harga 300.000 yen, yang jika dirupiahkan sekitar 33 juta rupiah, dan menyisakan 3 bulan masa hidupnya. Setelah Kusonoki pulang ke rumah dan meneguk sebotol minuman, ia mendapati seorang wanita yang mengetuk rumahnya. Wanita itu adalah wanita yang sama yang mengecek masa hidupnya Kusonoki tadi. Cewek itu bernama Miyagi. Miyagi akan mengawasi Kusonoki selama sisa hidupnya, dan hanya 3 hari terakhir Kusonoki dapat menjalani hidupnya tanpa pengawas.
Kusonoki tidak terima dan ingin menjalani hidupnya dengan damai tanpa gangguan. Namun pengawasan ini harus dilakukan karena biasanya orang yang ingin mati dan putus asa biasanya menciptakan kekacauan. Jadi dibuatlah sistem pengamat ini. Saat mengawasi Kusonoki, Miyagi akan selalu mengikuti Kusonoki. Seperti waktu Kusonoki mau jalan-jalan, cewek ini tuh ngikutin di belakangnya. Waktu dia lagi di rumah, cewek ini juga ada di rumahnya. Bahkan waktu dia lagi nulis sesuatu tentang apa yang dia akan lakukan sebelum dia udah nggak ada, cewek ini tuh ngintip catatannya dan menyarankan untuk melakukan salah satu dari keinginannya Kusonoki yang ia tulis di catatannya, yaitu menyatakan perasaannya kepada Himeno. Ternyata Miyagi ini tahu tentang kejadian 10 tahun lalu saat Kusonoki nyampein perasaannya kepada Himeno. Tapi Miyagi memberitahu Kusonoki jika bertemu dengan Himeno di masa sekarang hanya akan merusak ingatan Kusonoki tentang dia. Namun Kusonoki tetap mau ketemu dengan Himeno dan menyuruh Miyagi untuk tidak ikut campur. Miyagi meminta maaf dan mengatakan ke Kusonoki untuk melakukan sesukanya selama ia tidak menimbulkan masalah. Terlihat muka Miyagi yang kelihatan tidak senang, namun Kusonoki tidak bermaksud untuk kasar kepada Miyagi. Namun sejujurnya, Kusonoki senang dengan keberadaan Miyagi, walaupun tujuannya hanya untuk mengawasinya. Namun Kusonoki tetap aja tidak merasakan kebahagiaan di dalam dirinya. Kusonoki mulai mencoba untuk ngobrol dengan Miyagi dan mengajaknya untuk minum bareng dan menanyakan apa yang terjadi jika ia tidak menjual masa hidupnya. Miyagi menjawab pertama, tamat kuliahnya yang waktu luangnya dihabiskan hanya dengan mendengarkan musik, membaca buku dan tidur lalu selesai tanpa belajar apapun. Ia bekerja dengan mata yang selalu kosong dan minum adalah hal yang ia nantikan. Saat umurnya mendekati 30 tahun, ia mengendarai motor dan terjatuh. Ia kehilangan setengah wajah dan sebagian besar jarinya. Ia mulai memikirkan untuk mengakhiri hidupnya, namun tidak jadi karena berharap hal baik akan terjadi ke depannya. Lalu ia meninggal di usia 50 tahun, sendirian tanpa ada orang yang mencintai. Mendengar hal itu, Kusonoki senang karena menjual masa hidupnya. Setelah mengobrol, kembang api meledak di luar rumah, membuat Miyagi terlihat senang melihat kembang api tersebut. Keesokan harinya, Kusonoki terbangun dan berencana untuk menemui temannya bernama Naruse, dan mereka bertemu di sebuah restoran atau tempat makan gitu. Waktu pelayannya datang untuk nanyain pesanannya apa, di situ si Kusonoki itu pesan kopi, terus dia nanya ke Miyagi mau pesan apa. Tapi Miyagi menyarankan jika jangan mengobrol dengan dirinya di depan orang lain. Miyagi menjelaskan jika keberadaan dirinya itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali Kusonoki. Setelah teman Kusonoki datang, mereka berdua ngobrol tentang masa sekolah mereka. Sampai akhirnya temannya nanya, apakah Kusonoki masih suka ngegambar nggak? Kusonoki menjawab kalau dia udah nggak ngegambar lagi saat kuliah. Namun kata temennya malah bilang jika dia udah nggak paham lagi kalau Kusonoki masih ngegambar sambil ketawa. Dan kata-kata itu mengakhiri semuanya. Walaupun si Kusonoki itu udah nyerah untuk ngegambar, tapi itu bukan sesuatu yang boleh diketawain. Dan seharusnya temannya juga udah paham akan hal itu. Ternyata dia bukan orang sebaik yang si Kusonoki kira. Dan enggak lama kemudian, Kusonoki pun pergi dari situ dan melampiaskan kemarahannya dengan bermain kasti. Kusonoki memberitahu Miyagi jika ia kesepian, dan Kusonoki mengingat dirinya 10 tahun lalu ia pernah nulis surat sewaktu ia masih sekolah. Jadi keesokan harinya Kusonoki ingin mengambil itu yang ia sebut kapsul waktu.
Miyagi dan Kusonoki pun berjalan sambil ngobrol menuju tempat kapsul waktu itu dikubur. Setelah mencari cukup lama, yang ketemu malah surat teman-temannya Kusonoki. Sementara suratnya Himeno tuh nggak ada, kemungkinan udah diambil duluan. Dan waktu mereka berdua pulang, Miyagi ngasih tahu untuk jangan terlalu berharap sama masa lalu, karena bisa aja semua itu nggak sesuai sama keinginannya. Walaupun perkataan Miyagi tajam, sebenarnya dia ini peduli sama Kusonoki. Sesampainya ia ke tempat nunggu kereta, Miyagi cerita tentang masa lalunya, di mana dulu ibunya juga adalah seorang pengamat. Namun ia dibunuh oleh orang yang dia amati. Karena keluarga Miyagi masih punya utang, Miyagi disuruh milih masa hidup, waktu, ama kesehatan. Miyagi memilih waktu dan membuat dia menjadi pengamat seperti sekarang. Dan harganya pun sama seperti Kusonoki, yaitu 10.000 yen per tahun, dan Miyagi akan menjadi pengamat sampai umur dia menginjak 40 tahun. Di sini Kusonoki serius banget dengerin curhatannya Miyagi, membuat Miyagi senang karena akhirnya ada orang yang menerima keberadaannya, membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Setelah naik di kereta, Kusonoki bertanya ke Miyagi tentang kehidupannya Himeno setelah berpisah dengan Kusonoki 20 tahun lalu. Karena Miyagi nih tahu tentang kehidupannya Himeno, dan Miyagi setuju dan ngasih tahu ke Kusonoki. Miyagi mengatakan jika keadaan Himeno sudah mempunyai anak, Himeno melahirkan anak di usia 17 tahun, lalu dikeluarkan dari sekolah dan menikah di umur 18 tahun, kemudian Himeno bercerai 2 tahun kemudian. Hingga sekarang, Himeno masih merawat anaknya sendirian dan akan mengakhiri hidupnya 2 tahun lagi. Keesokan harinya, Kusonoki nggak sengaja nemu surat dirinya di celananya 10 tahun lalu. Isi surat itu tertulis jika Kusonoki masih sendirian saat 10 tahun yang akan datang, ia harus menemui Himeno. Karena ini permintaan dirinya saat kecil, ia harus mewujudkannya. Walaupun agak menyakitkan sih. Kusonoki ingin berterima kasih kepada Himeno karena udah nemenin dia waktu kecil. Kusonoki berencana untuk menemui Himeno, namun sebelum itu ia harus mencari tahu rumah Himeno dulu. Jadinya besok dia berencana untuk nyari tahu alamatnya Himeno. Dan yang pertama Kusonoki mau lakuin itu dia mau pergi ke kampus dulu untuk ngambil peta, yang udah pasti bareng Miyagi makai motor Kusonoki. Setelah sampai di kampus, ngobrol dah tuh mereka. Tapi Miyagi heran kenapa Kusonoki tetap nemenin dia bicara. Padahal kita tahu sendiri Miyagi ini tidak kelihatan oleh orang lain selain Kusonoki. Namun Kusonoki gak peduli dengan orang lain, walau dia dibilang aneh sekalipun. Sambil mereka ngobrol, mereka sampai juga ke rumah Himeno. Namun kayaknya tidak ada orang di rumah Himeno. Jadinya mereka berdua tuh pergi ke perpustakaan dulu. Dan sampai sore mereka berdua baca buku bareng. Lalu mereka ke rumah Himeno lagi, tapi masih gak ada orang. Jadi mereka memutuskan untuk pulang saja. Saat di tengah jalan mereka ngelihat festival kembang api. Miyagi yang melihat itu nawarin Kusonoki untuk ke sana. Karena tahu Miyagi suka kembang api, jadinya Kusonoki kesana bareng Miyagi. Setelah Kusonoki ngobrol dan nikmatin festivalnya bareng Miyagi, tiba-tiba seorang wanita yang familiar bagi Kusonoki secara tidak sengaja datang ke festival itu. Ternyata wanita itu adalah Himeno. Kusonoki di sini kaget banget dan nggak nyangka aja gitu tiba-tiba ada Himeno. Nggak pakai lama mereka berdua ngobrol seperti waktu mereka kecil. Tapi di sini mereka berdua nggak terlalu lama ngobrolnya. Tapi mereka janjian untuk ketemu lagi besok lusa. Miyagi dan Kusonoki seakan nggak percaya dan seperti sebuah keajaiban. Waktu mereka udah sampai di rumah, Kusonoki minta tolong ke Miyagi untuk membantu dia latihan biar nanti dia nggak bikin bosan Himeno. Keesokan harinya, Kusonoki memulai persiapannya. Tentu saja dibantu oleh Miyagi, mulai dari nyari baju yang bagus, motong rambut, dan latihan ngobrol dengan Miyagi. Dan sampailah hari ketika Kusonoki janjian sama Himeno. Setelah Kusonoki nunggu sampai jam 5 sore, akhirnya Himeno datang juga.
Mereka berdua ngobrol sampai maki payung berdua, dan menurut Kusonoki, Himeno masih seperti yang dulu, walaupun Kusonoki nggak mau tahu apa yang ada di pikiran Himeno. Saat mereka ngobrol, Himeno mulai cerita tentang masa lalunya, namun tentang informasi aborsi dari Miyagi, Himeno tidak menceritakannya. Di sini Kusonoki juga menceritakan masa lalunya kepada Himeno. Tak lama kemudian, Himeno pergi ke toilet, namun ia tidak kembali lagi. Ternyata selama ini Himeno benci kepada Kusonoki karena Kusonoki tidak pernah memahami penderitaannya. Ia tadinya ingin mati di hadapan Kusonoki, tapi karena tahu masa lalu Kusonoki udah buruk, ia nggak jadi melakukannya dan memilih bundir sendirian. Kusonoki yang tahu hal ini membuat perasaan dia campur aduk, karena cewek yang selama ini dia suka ternyata benci ke dia, yang padahal kan dia hidup sendirian selama ini biar nggak ngerasain rasa sakit ini. Tapi di satu sisi lain juga keinginan dia untuk ketemu Himeno udah beres. Dan gak lama setelah itu dia ngelempar semua uangnya ke sungai. Setelah itu hujan turun dan Kusonoki memilih untuk hujan-hujan. Miyagi udah nawarin payung ke Kusonoki, tapi Kusonoki nggak mau. Akhirnya Miyagi juga ikutan hujan-hujanan. Setelah itu Kusonoki membawa Miyagi ke balai rakyat karena kasihan ngeliat Miyagi berteduh dan basah kuyup. Saat mereka beristirahat, Kusonoki menyadari jika Miyagi mendekat dan ngelus-ngelus kepalanya. Di sini, Kusonoki sangat bersyukur dengan keberadaan Miyagi yang telah menyelamatkan hidupnya. Keesokan harinya, mereka mulai menjalani hal-hal yang ngebuat dia bahagia, mulai dari membuat bangau dari kertas, mendatangi vending mesin di kota, memotret benda-benda random, dan mengunjungi toko permen yang biasa ia kunjungi waktu ia kecil. Saat mereka pulang, Miyagi ingat kalau ada suatu tempat yang ingin ia datangi, bernama Danau Bintang. Mereka berdua langsung ke sana. Miyagi nyuruh Kusonoki untuk nutup matanya dan Miyagi akan menuntutnya ke tempat itu. Setelah sampai di tempat itu, terlihat pemandangan danau yang sangat indah dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Mereka berdua memandangi pemandangan itu lama sekali. Keesokan harinya saat Kusonoki terbangun di rumahnya, Miyagi udah nggak ada di sampingnya dan meninggalkan surat. Miyagi saat ini sedang libur dan digantikan sementara oleh om-om. Setelah panjang lebar ngobrol sama om-om ini, Kusonoki diberitahu jika harga asli masa hidupnya bukanlah 300.000 yen, melainkan cuma 30 yen doang. Tahu 1 tahun 1 yen. Kusonoki mikir, kenapa Miyagi ngasih 300.000 yen kepada orang yang baru pertama kali ia temui. Setelah ditanya oleh Kusonoki, Miyagi akhirnya ngaku jika ia hanya ingin membuat Kusonoki bahagia dan minta maaf karena nggak ngasih tahu harga aslinya ke Kusonoki dulu. Jika saja ia nggak ngasih tahu, mungkin Kusonoki nggak jual masa hidupnya. Dan juga Kusonoki mau mengakui keberadaannya Miyagi. Seperti ngajak Miyagi bicara di depan umum, itu udah ngebuat Miyagi bahagia. Bahkan Miyagi ngaku jika ia jatuh cinta pada Kusonoki. Miyagi juga ngaku jika ia berbohong kalau Kusonoki mengganggu orang lain, ia akan mati. Dan juga jika Kusonoki menjauh dari Miyagi sejauh 10 meter, ia juga berbohong. Semua itu dilakukan Miyagi untuk ngelindungin dirinya sendiri. Miyagi berkata, jika Kusonoki marah padanya, ia boleh melakukan apapun kepada dirinya. Mendengar hal itu, Kusonoki tiba-tiba meluk Miyagi. Miyagi nangis dalam pelukan Kusonoki dan berkata, jika ia diperlakukan seperti ini terus, maka ia tidak akan bisa melupakan Kusonoki. Kusonoki ingin Miyagi untuk bersedih lebih lama saat ia mati nanti. Miyagi pun setuju. Miyagi mulai nikmatin barang waktunya dengan Kusonoki, seperti naik wahana, bermain, dan menghibur Miyagi. Nama Kusonoki mulai terkenal di kotanya, dan reaksi orang itu beragam. Ada yang ngelihat Kusonoki dengan tatapan sinis, ada yang merasa iba, bahkan ada yang berpikir jika ia latihan pantomim.
Ada juga yang merasa senang dan terhibur dengan tingkah Kusonoki, karena Kusonoki terlihat seperti menikmatin banget hidupnya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai nerima keberadaannya Miyagi, tapi bukan berarti mereka percaya. Mereka cuma ngeladenin dan juga nerima kelakuannya Kusonoki. Dan di satu sisi lain, Kusonoki juga suka sama suasana ini. Karena disukai banyak orang juga, itu merupakan salah satu keinginan dia. Kusonoki nggak nyangka kalau orang yang dihargai 30 yen doang bisa sebahagia ini. Dan itu semua nggak akan bisa terjadi tanpa adanya Miyagi. Saat ada pesta kembang api, di mana sisa hidup Kusonoki tersisa 1 bulan, Kusonoki berterima kasih kepada Miyagi. Karena Miyagi telah membuat Kusonoki bahagia dan meminta Miyagi untuk melupakannya ketika ia sudah mati. Mendengar hal itu, Miyagi langsung nyadar jika ada yang tidak beres. Miyagi nggak mau dong karena ia masih ingin Kusonoki ada di sampingnya. Sampai-sampai air mata Miyagi mengalir dan memohon ke Kusonoki untuk tidak mencampakkannya. Karena alasan Miyagi kerja di sini itu dikarenakan dia punya utang. Karena itulah Kusonoki ngejual sisa hidupnya untuk ngelunasi semua utangnya Miyagi. Setelah evaluasi harganya udah beres, ternyata nilai masa hidup Kusonoki yang 30 hari lebih berharga dibandingkan masa hidupnya waktu yang 30 tahun. Karena Kusonoki membayar utangnya Miyagi, Miyagi akan dibebaskan 3 tahun lagi, di mana asalnya adalah 30 tahun. Dan sekarang sisa Kusonoki tersisa 3 hari lagi untuk menikmati masa hidupnya tanpa pengawas. Di sini Kusonoki benar-benar bersyukur udah lahir di dunia ini. Dan besoknya dia berkeliling sendirian ke tempat yang dia pernah datangi bareng Miyagi. Dan setelah itu dia duduk di sebuah taman dan di situ dia mulai nangis. Dan ia merasa jika kebahagiaan yang dia alami dan tentang Miyagi itu cuma hayalannya. Ngebikin warga sekitar ngumpul ke Kusonoki. Mereka tuh pada bingung kenapa Kusonoki nangis tidak seperti biasanya. Karena Kusonoki itu bingung mau jawab apa, jadinya dia bilang kalau ia sama Miyagi berantem terus putus. Dan mereka yang dengar ini pada ngebelain Kusonoki. Dan mereka heran, apa yang Miyagi gak suka dari Kusonoki gitu. Jadi mereka tuh seakan-akan percaya kalau Miyagi itu beneran nyata. Dan gak lama kemudian, Miyagi datang ke hadapannya Kusonoki. Dan karena Miyagi itu gak lagi bertugas jadi pengawas, udah pasti warga sekitar akhirnya bisa ngelihat sosok Miyagi. Seseorang yang selama ini ada di sampingnya Kusonoki. Di sini warga sekitar kaget. Ternyata Miyagi benar-benar ada. Dan singkatnya, warga sekitar pun pada bubar lah ya, sambil ngasih tahu jangan berantem lagi. Di sini Miyagi juga udah ngejual semua masa hidupnya dan cuma menyisakan 3 hari lagi, sama seperti Kusonoki. Dan sekarang bukan 30 tahun yang menyedihkan yang Kusonoki jalani. Bukan juga 30 hari yang berharga, tapi 3 hari yang sangat penting inilah yang mereka jalani berdua.